Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman dan Bapak Ibu, lagi-lagi terjadi tindakan intoleransi dan hal yang mengalami ini adalah saudara-saudari kita yang beragama Kristen. Ini diposting oleh Mas Permadi Arya sekitar 4 jam yang lalu teman-teman dan Bapak Ibu semua. Saya coba perbesar dulu ya supaya sama-sama kita bisa melihatnya teman-teman dan Bapak Ibu. Oke teman-teman, ini dia ya. Ini diposting oleh Mas Permadi Arya, namanya adalah Permadi Aktivis 2. Lalu ini sekitar 4 jam yang lalu. Ini dia teman-teman ya. Dan ini adalah fotonya. Di sini tampak beberapa orang. Ini dia ya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Dan mereka ada beberapa yang memegang sebuah spanduk. Dan di dalam spanduk ini ada sebuah tulisan, kami warga Kelurahan Cipamokolan menolak keras pembangunan gereja Katolik Sang Hyang Hurip Santo Antonius di wilayah Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi ini adalah tindakan intoleransi yang dilakukan oleh orang-orang yang kalau dalam tulisan ini mengatasnamakan warga Kelurahan Cipamokolan menolak pendirian gereja Katolik Sang Hyang Hurip Santo Antonius. Nah, mari kita lihat teman-teman. Ada juga di sini ulasan dari Mas Permadi Arya seperti yang ada di layar ya. Pak Wapres Gibran Rakabuming bilang jika ada yang persulit ibadah menjelang Natal, silahkan adukan langsung ke Pak Wapres. Mohon izin ya mengadukan penolakan rumah ibadah di Cipamokolan Rancasari, Bandung. Lalu kemudian teman-teman di sini juga Mas Permadi Arya menyertakan nomor Pak Wapres. Ini dia teman-teman ya. Bapak Ibu juga bisa yang mengambil ataupun kemudian menyimpan nomor ini ya, seperti yang ada di layar 081117042204 ya. Lalu kemudian di bawahnya Pak Permadi ataupun Mas Permadi Arya menuliskan, Pak Wapres juga minta pengaduan di Japri langsung ke nomor WA beliau di atas. Jadi teman-teman, mainkan jempol langsung, catat nomornya dan bantu japri ke Pak Wapres ya. Yuk kita banjirin WA-nya Pak Wapres. Kemudian juga di sini Mas Permadi Arya menuliskan lagi CC Pak Menak Nasarudin Umar, daripada urusin masjid di PIK, kenapa Pak Menak tidak bantu izin rumah ibadah umat Katolik ya yang dipersulit ini. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini lagi-lagi terjadi ya, dan seperti yang biasa kita lihat, korban ketika ada tindakan intoleransi, korban ketika ada pelarangan ibadah, hingga pada pembubaran ibadah ataupun penolakan gereja, selama ini keseringan adalah saudara-saudari kita yang beragama Kristen. Jadi pertama-tama saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mas Permadi Arya. Lagi-lagi Mas Permadi Arya menggunakan kemampuannya, waktunya, energinya untuk menyuarakan dan membela hak-hak dari saudara-saudari kita yang beragama Kristen yang mengalami tindakan intoleransi. Jadi terima kasih Mas Permadi, luar biasa atas upaya-upaya, usaha-usaha yang luar biasa dari Mas, dan terima kasih banyak, Tuhan memberkati selalu. Oke teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ya ini semoga dari para pemimpin gereja, saya melihatnya begini teman-teman ya, apapun gereja kita, ya baik itu Katolik maupun gereja Protestan dengan berbagai macam denominasi di dalamnya, saya pikir kita ini sebagaimana yang digambarkan oleh Alkitab adalah anggota tubuh Kristus, masing-masing dengan keunikannya, masing-masing dengan karakteristiknya, tetapi yang penting kita harus bisa bersama-sama bekerja sama untuk menyuarakan kebaikan, untuk menyuarakan kesetaraan, untuk menyuarakan kebebasan beragama di bangsa kita Indonesia ini. Karena Bapak Ibu dan teman-teman semua, ya tidak bisa dipungkiri bahwa saudara-saudari yang beberapa waktu belakangan ini sering sekali kita lihat mengalami tindakan intoleransi, itu bukan hanya saudara kita yang beragama Katolik, tetapi juga saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Ada yang waktu lalu itu gerejanya GPDI, ya macam-macam teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh karena itu, semoga para pemimpin gereja bersama-sama bersuara dan bersama-sama menyatukan aspirasi. Apalagi ini kan sudah ada pintu yang dibukakan, yang diberikan oleh Pak Prabowo Subianto, juga Pak Gibran melalui program Lapor Mas Wapres, bahkan ada nomor WhatsApp-nya. Ini kemudian bisa dimanfaatkan supaya gereja ini sama-sama, ya para pemimpinnya, kesampingkan dulu lah perihal denominasi mana, perihal perbedaan doktrin, perihal perbedaan dogma.
Sekarang mari satukan hati sebagai anggota tubuh Kristus, bersama-sama menyuarakan kebebasan beragama, karena ini sudah sekian kali terjadi, sudah kesekian kali terulang. Ya, jadi mohon sekali para pemimpin gereja, baik itu pemimpin gereja Katolik, gereja Kristen Protestan, supaya sama-sama mereka-mereka yang punya sumber daya, yang punya teman-temannya kemampuan untuk menyuarakan hal seperti ini, ya itu dipergunakan. Lagian teman-teman luar biasa, sudah ada petunjuk dari Pak Wapres Gibran. Jadi mari teman-teman, Bapak Ibu sekalian, juga saya minta bantu, ya silakan ramaikan teman-teman, komentar ataupun kemudian bagikan teman-teman ke grup-grup dimanapun itu, supaya sama-sama kita suarakan ini. Karena tidak boleh lagi pelarangan pengubaran ibadah ini terus terjadi, pelarangan gereja ini terus terjadi. Karena Bapak Ibu sekalian, apapun yang kemudian menjadi keyakinan kita dalam hal beragama, ya Indonesia ini kan bukan negara agama. Indonesia ini adalah negara Pancasila, ya, dengan banyak agama di dalamnya. Oleh karena itu tak ada satu penganut agama di Indonesia ini yang boleh dan merasa superior atas penganut agama yang lainnya. Semuanya punya kedudukan yang sama, semuanya punya kedudukan yang setara. Tidak ada yang kemudian berkata bahwa oh satu lebih tinggi, satu lebih rendah, satu lebih superior, satunya di bawah. Tidak ada seperti itu. Karena Pancasila jelas. Undang-Undang Dasar 1945 jelas, ya, bahwa kebebasan beragama, kebebasan beribadah itu adalah hak yang melekat pada tiap-tiap orang, yang harus dijamin oleh negara, yang harus dipastikan oleh negara. Semuanya boleh berlangsung dalam keadaan nyaman, damai, aman, tentram, tidak ada gangguan, tidak ada intimidasi, tidak ada penolakan, tidak ada pelarangan. Ya, ini yang kemudian perlu untuk kita sama-sama suarakan, dan semoga ya saudara-saudara kita yang beragama Kristen, ya apapun teman-temannya, pemahaman kita perihal teologis, ya perihal pemahaman keimanan, tapi dalam hal seperti ini mari kesampingkan itu dulu. Mari kita bersama-sama merajut ya kekuatan dalam pengertian kebaikan teman-temannya, ya karena orang Kristen itu kan diajarkan untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, dan ini harus didasarkan pada bentuk kasih, pada bentuk memperjuangkan keadilan. Jadi yang saya maksudkan ini menyatukan kekuatan adalah menyatukan tekad, menyatukan komitmen untuk ini diperjuangkan secara bersama-sama. Karena kalau ini diperjuangkan secara satu-satu teman-teman, ini tidak akan berdampak, ya. Ini tidak akan punya efek. Tapi kalau kemudian bersama-sama, kalau kemudian menyatukan hati, ya, menyatukan pikiran, menyatukan tenaga, dan membawa hal ini kepada Pak Presiden Prabowo, kepada Pak Gibran, pasti akan ada solusi teman-teman. Pasti akan mendapatkan perhatian, dan luar biasa ya teman-teman, seperti yang dilakukan oleh Mas Permadi hari ini. Beliau ini bukan seorang Kristen, tetapi apa yang beliau lakukan ini sangat luar biasa sekali. Bahkan ada saudara-saudari kita yang beragama Islam di dalam komentar-komentar postingan yang Mas Permadi Arya ini kemudian mendukung apa yang diserukan oleh Mas Permadi Arya. Artinya bahwa mayoritas ya masyarakat di bangsa kita Indonesia dengan berbagai macam latar keagamaan yang ada itu tidak mendukung perbuatan-perbuatan intoleransi yang seperti ini, tidak membenarkan tindakan-tindakan intoleransi yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang kerap kali ya memang kalau kita lihat ya mereka melakukannya kadang-kadang membawa identitas keagamaan yang mereka anut ataupun kemudian mengatasnamakan warga. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama bersuara perihal hal ini supaya berhentilah sudah. Cukuplah sudah pelarangan pembubaran ibadah yang terus terjadi dari waktu ke waktu. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman yang luar biasa menyuarakan hal ini. Dan sekali lagi saya minta teman-teman kiranya berkenan memberikan komentar, memberikan ulasan-ulasan supaya ini semakin ramai teman-teman, dan kita harapkan untuk keadilan ditegakkan. Dan jangan lupa bagikan ke grup-grup ya, seperti grup keluarga ya, atau grup apapun itu, grup-grup Kristen yang terutama yang orientasinya adalah menyuarakan perihal keadilan untuk kebebasan beragama. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bekerja sama seperti yang juga tadi diajak ataupun dihimbau oleh Mas Permadi Arya. Terima kasih, Tuhan memberkati dan menyertai kita semua.